sih Nabila? Saya Cantika Putri. Saya Tika Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang probabilitas distribusi normal, Poisson, dan binomial menggunakan Excel dan PHStat. Jadi yang pertama kami akan mengerjakan distribusi binomial. Kami ambil contoh yaitu dalam sebuah kuis makro terdapat pilihan ganda dengan 10 soal. Setiap soal mempunyai 5 opsi. Jika seorang mahasiswa menembak semua jawaban, berapa probabilitas benar tepat 3? Di sini N yaitu banyak percobaan atau jumlahnya yaitu 10 soal. X-nya ini banyak kejadian yang diharapkan atau berapa probabilitas yang benar 3. Jadi di sini X-nya 3. Terus di sini probabilitas menembak benarnya karena satu soal terdapat 5 opsi, maka yang benar kan hanya 1. Jadi 1/5. Maka probabilitas menembak benar 0,2. Dan probabilitas menembak salah yaitu sebesar 0,8. 1 min P. P-nya 0,2. Jadi 0,8. Dan yang di sini itu kombinasi 10 dari 3 itu 120. Kita menghitung menggunakan rumus terlebih dahulu. Di sini rumusnya sudah terdapat. Kita cari kombinasi dari 10 dari 3 itu 120 dikali probabilitas menembak benar itu ada 0,2. 0,2 pangkat 0,2 pangkat X yaitu 3 dikali 0,8 probabilitas menembak salah pangkat N min X 10 kurang 3 yaitu 7. Maaf, ini salah ketik. Klik enter. Maka hasil probabilitas benar tepat 3 soal yaitu 0,2013. Kalau kita menggunakan rumus di Excel, kita klik sama dengan ketik binomial binom dis. Nah, number S ini yaitu banyak kejadian yang diharapkan, yaitu kan kita mengharapkan 3 soal yang benar. Klik 3. Terus titik koma. Banyaknya percobaan itu ada 10 soal. Titik koma. Probabilitas soal yang benar itu 0,2. Karena di sini datanya cuma 1, kita klik false. Kita klik enter. Maka hasil menggunakan rumus biasa dan rumus dari Excel itu sama. Probabilitas benar tepat 3 soal yaitu 0,2013. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Pembuktian dari distribusi binomial yang telah dihitung teman saya menggunakan manual. Sekarang saya akan mencek dengan menggunakan Quizstart. Pertama, teman-teman harus ada aplikasi Quizstart-nya terlebih dahulu. Karena saya sudah mendownload Quizstart-nya, sekarang saya tekan add-ins. Setelah add-ins, kita tekan Quizstart. Setelah itu probability. Karena ini adalah binomial, kita tekan binomial. Pada sampel size, karena kita mempunyai sampel size sebanyak 10, kita ketik 10. Dan pada prop-nya kita ketik 0,2.
0,2. Dan pada outcome from-nya, karena kita memiliki soal dari 0 sampai 10, 0, 10, dan pada titel kita ketik probabilitas benar tepat 3 soal. Probabilitas benar tepat 3 soal. Setelah itu kita centang pada cumulative probability. Setelah itu kita ketik oke. Nah, jadi hasil dari start itu sekitar 0,2013 dan pada teman saya secara manual tadi 0,2013. Jadi hasilnya adalah sama. Lanjutkan distribusi Poisson. Di sini diketahui populasi mahasiswa ekonomi pembangunan angkatan 2024 berjumlah 162 orang dengan rincian mahasiswa beragama Islam sebanyak 150 orang, mahasiswa beragama Kristen sebanyak 6 orang, mahasiswa beragama Katolik sebanyak 5 orang, mahasiswa beragama Hindu sebanyak 1 orang. Sebuah hitung peluang terdapat satu mahasiswa Hindu dalam sampel tersebut. Data ini kami dapatkan dari Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan. Baik, selanjutnya saya akan mencari distribusi Poisson melalui manual. Pertama-tama kita akan klik sama dengan, lalu E-nya sebesar 2,718282. Ini didapatkan dari kalkulator. Lalu kita klik, kita pangkatkan. Pangkat itu tandanya topi, lalu minus lambda. Lambdanya sebesar 0,006173. Lambda ini dicari dengan N dikali P. Kita klik, lalu kita kalikan dengan lambda pangkat X. Lambdanya yang NP tadi, kemudian X-nya sebanyak 1. Lalu dibagi, sebentar. Lalu kita klik lambdanya, kita pangkatkan topi pangkat 1 karena X-nya adalah 1. Lalu kita bagi X faktorial 1 faktorial. Ini tidak perlu difaktorialkan karena 1 faktorial adalah hasilnya sama dengan 1. Lalu kita klik enter. Nah, di sini hasilnya adalah peluang terdapat tepat satu mahasiswa Hindu dalam sampel tersebut ialah 0,006134,853. Nah, untuk membuktikan apakah perhitungan ini benar atau tidak, maka saya akan mencari melalui distribusi Poisson yang ada pada Excel. Kita klik sama dengan, lalu klik Poisson di sini, kita klik, kemudian klik X-nya 1, lalu mean-nya titik koma. Karena di laptop ini memakai titik koma, maka saya akan memakai titik koma. Di beberapa laptop lain juga memakai titik 2. Kita klik titik koma, lalu kita klik mean-nya ini yang lambda, lalu kita klik lagi titik koma. Karena kumulatifnya tidak ada, maka kita klik yang false, kemudian tutup kurung, kita klik enter. Nah, di sini terbukti bahwa hasil dari yang saya cari manual dengan hasil yang kita gunakan Excel, bahwa hasilnya adalah sama, yaitu peluang terdapat tepat satu mahasiswa Hindu dalam sampel tersebut ialah 0,006134,853. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Kita akan melakukan pembuktian terhadap distribusi Poisson di PickStart. Pertama-tama teman-teman tekan Add Ins. Setelah Add Ins, tekan PickStart. Pada PickStart, tekan Probability, Carinella Poisson, tekan Poisson. Setelah itu pada main, karena main kita ada, kita ketik 0,006173. Setelah itu pada titel teman-teman boleh ketik peluang terdapat tepat satu mahasiswa Hindu.
satu mahasiswa Hindu. Setelah itu centang pada cumulative probability. Setelah itu oke. Nah, hasilnya adalah 0,0061 pada hasil manual 0,00613. Jadi, hasilnya sama ketika dikerjakan menggunakan quick start dan manual. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke distribusi normal. Di sini terdapat data nilai mahasiswa dari 10 mahasiswa yang akan kita cari, yaitu berapa peluang mahasiswa memiliki nilai antara 70 dan 85 jika data dianggap berdistribusi normal. Pertama-tama kita cari rata-ratanya dulu dengan cara jumlah nilainya itu senilai 785 kita bagikan dengan jumlah mahasiswanya yaitu 10, jadi kita dapatkan 78,5. Untuk standar deviasinya, pertama-tama kita jumlahkan dulu, lalu kita dapatkan 588,5, kita bagi dengan jumlah mahasiswanya yaitu 10, lalu kita pangkatkan dengan 0,5 didapatkan senilai 7,671374. Lalu selanjutnya untuk X sama dengan 70 kita ketik sama dengan, lalu X-nya 70 kita kurangkan dengan rata-rata, lalu kita bagi dengan standar deviasinya, lalu kita ketik enter. Lalu untuk X yang sama dengan 85-nya kita ketik sama dengan, kemudian X-nya 85 kita kurangkan dengan rata-ratanya, kemudian kita bagi dengan standar deviasinya, kemudian kita ketik enter. Nah, di sini kita temukan minus di sini, jika dilihat dari gambar, minus di sini berarti ia berada di sebelah kiri, senilai min 1,10802. Kemudian di sini positif berarti kalau digambar dia berada di sebelah kanan 0,847306. Kemudian di sini selanjutnya kita ketik sama dengan PZ senilai 1,11 itu dapat kita lihat dari tabel dari distribusi normal, yaitu senilai 0,3665. Lalu selanjutnya juga bisa kita lihat dari tabel dari PZ 0,84 itu tuh senilai 0,2995. Di sini kita tambahkan dahulu. Lalu kita ketik enter. Nah, di sini kita temukan bahwa peluang mahasiswa memiliki nilai antara 70 dan 85 jika data dianggap berdistribusi normal yaitu 0,666. Aku akan melakukan pembuktian distribusi normal menggunakan PHStrat. Teman-teman pertama-tama tekan add-ins, PHStrat. Setelah itu cari probability. Karena ini adalah distribusi normal, teman-teman boleh klik normal. Setelah itu pada main, teman-teman boleh ketik 78,5. Karena rata-ratanya adalah 78,5. Sekarang standar deviation-nya adalah 7,671374. Hapus pada centang probability for-nya. Lalu centang pada probability for range. Setelah itu karena soal kita adalah peluang mahasiswa memiliki nilai antara 70 dan 80, jadi kita isi 70 dan 85.
85. Oke. Setelah itu titelnya kita tulis probability nilai mahasiswa. Mohon maaf, nilai 70 dan 85. Nilai 70 sampai 85. Setelah itu klik OK. Jadi hasil dari probability nilai mahasiswa 70 sampai 85 adalah 0,6677. Pada pengerjaan dengan Excel hasilnya 0,66. Jadi disimpulkan bahwa hasil dari distribusi normal adalah sama. Dengan P start adalah sama.